di bumi, di surga ajaib, ajaib kuasa nama Yesus kan sempurna hidupku, setiap langkahku, kebenaran kuatanku bersinar bagikan sempurna hidupku Tuhan, setiap langkahku beneran bersinar bagiku. Beri sorak-sorai dong buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik. Mari kita bersorak untuk Tuhan, memuji Dia. Terima kasih Yesus, firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, berita bagi kami. Amin. Jalan-Mu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Oh, ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Katakan bukan teman, bukan lawan. Haleluya, jemaat Tuhan kita semangat. Katakan firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, lampu terang bagi Yesus, terang bagi jalan-jalanku, menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu Tuhan, ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Bersamamu Yesus, bersamamu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu. Jalan-Mu Tuhan, amin. Katakan jalan-Mu Yesus, jalan-Mu, amin. Di atas jalan-jalanku, kami percaya rencana-Mu, melebihi rencanaku. Firman-Mu Yesus, firman-Mu, sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Sama-sama kita katakan, ku kan terbang, ku kan terbang di awan bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Yesus, sebab firman-Mu aku menopang. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yo, ku kan terbang, ku kan terbang di awan, amin. Bersama-Mu
hanya dekat kepadamu. Aku rasakan tenang hanya dalam hadiratmu, hanya dalam hadiratmu. Rasakan damai-Mu, rasakan damai-Mu. Yes, thank you Jesus.
Haleluya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sampai di minggu yang keempat dari tema kita di sepanjang bulan ini, yakni essential question atau pertanyaan-pertanyaan yang hakiki, pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan Yesus lontarkan, baik itu kepada para muridnya maupun juga kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaan-pertanyaan itu bukan karena Tuhan Yesus butuh jawabannya, enggak. Ya, sebelum bertanya Tuhan Yesus sudah tahu jawabannya, Bapak Ibu. Tapi suatu pertanyaan yang bersifat retorika, pertanyaan yang tujuannya adalah supaya kita merenungkan satu kebenaran yang Tuhan Yesus kehendaki. Dan di minggu yang terakhir ini, pertanyaannya adalah, dan sesuai dengan tema di minggu ini adalah, mengapa kamu khawatir? Katakan kanan kiri, coba, mengapa kamu khawatir? Why are you worried? Kenapa kamu khawatir? Ini satu pertanyaannya, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, seorang yang bernama Dina Maria Murlock, ini seorang sastrawan, seorang penulis, dia berkata, it is not work that kills but worry. Bukan kerja keras yang menyebabkan kematian, tetapi apa? Rasa khawatir. Katakan bersama dengan saya, rasa khawatir. Rasa khawatir, saudara. Nah, memang pada batas tertentu kerja keras itu tidak akan mencelakakan diri kita. Namun rasa khawatir yang berlebihan itu dapat berdampak buruk terhadap kesehatan kita. Tentu di sini dikatakan bahwa rasa khawatir yang berkelebihan. Kenapa? Karena tidak semua perasaan khawatir itu adalah keliru. Jadi jangan salah. Tidak semua khawatir itu keliru. Ada khawatir yang positif. Saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau naik angkot di Siantar itu penuh dengan kekhawatiran, saudara. Kenapa? Kalau supir angkot di Siantar itu hanya Tuhan yang tahu kapan dia berhenti, saudara. Dia mau berhenti sesuka hati, dia mau jalan sesuka hati, bahkan dia kalau udah di jalan itu kayak dia yang punya jalan. Luar biasa supir angkot. Kalau saya naik angkot itu saya khawatir. Khawatir kenapa? Khawatir celaka, saudara. Kenapa? Sebab banyak angkot yang udah celaka, saudara. Nah, khawatir yang seperti itu adalah khawatir yang reasonable, khawatir yang wajar. Betul, Bapak Ibu Saudara-saudari? Kenapa? Ya karena kalau kita nggak khawatir dibawa orang yang membawa mobilnya kebut-kebutan asal-asalan, berarti udah putus urat takut kita, saudara. Tapi kalau kita masih khawatir karena orang yang membawa angkutan tersebut dia ngebut, dia balap, itu adalah khawatir yang masuk akal, khawatir yang wajar. Tetapi, nah, dalam situasi seperti itu adalah wajar. Nah, itu adalah kekhawatiran yang reasonable dan bukan termasuk di dalam kekhawatiran yang dimaksudkan Dina Maria Murlock tadi. Nah, ini kita perlu membedakan antara kekhawatiran yang reasonable dan kekhawatiran yang unreasonable. Kekhawatiran yang wajar dan masuk akal dengan kekhawatiran yang tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan serta yang bersifat berkelebihan. Jadi kita perlu membedakan, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak semua kekhawatiran itu keliru. Ada kekeliruan yang bersifat reasonable, wajar, seperti yang saya contohkan tadi. Tetapi ada kekhawatiran yang bersifat unreasonable, yang tidak wajar, yang tanpa dasar, dan kadang berlebihan.
Nah, mengapa kita perlu membedakannya? Karena perasaan khawatir yang wajar itu adalah bagian dari pola pertahanan diri atau auto self defense yang dapat menghindarkan kita dari masalah yang lebih besar. Sebagai contoh lagi ya, kalau anak kita sudah jam 10 belum pulang, maka harusnya sebagai orang tua Anda khawatir atau biar saja? Khawatir. Itu khawatir yang punya dasar. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya. Kalau enggak nanti bahaya kalau anak perempuannya dibiarkan aja terus dapat masalah yang lebih besar nanti. Sedangkan kekhawatiran yang tidak wajar itu dapat mengganggu kesehatan jasmania. Dan tidak sedikit orang itu mengalami gangguan kesehatan jasmania bukan karena bakteri atau kuman, namun karena apa saudara? Tertekan dalam jiwa yang disebabkan oleh kekhawatiran, saudara. Penelitian dari Dr. Aditi Nerurkar dari Harvard Medical School didapati 60 sampai 80% dari orang yang berobat itu menderita sakit yang berkaitan dengan tekanan jiwa yang disebabkan oleh perasaan khawatir, saudara. 60 sampai 80% karena tekanan jiwa yang disebabkan oleh perasaan khawatir. Dan hasil penelitian ini dan berbagai hasil penelitian lainnya itu menunjukkan bahwa kekhawatiran itu bukanlah hal yang boleh dianggap remeh. Saya ulangi, kekhawatiran itu bukanlah suatu hal yang boleh dianggap remeh. Sedemikian seriusnya masalah ini sehingga 2000 tahun yang lampau pun Yesus telah membahasnya secara panjang lebar. Ini topik khusus ini. Tuhan Yesus bahas, saudara. Jadi kekhawatiran ini tidak boleh dianggap sepele. Bukan saja Yesus menjelaskan sebab dan akibat dari perasaan khawatir, Yesus juga menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi kekhawatiran tersebut. Hal ini dicatat dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Saya mengajak kita membaca ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30 terlebih dahulu. Firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa dikatakan? Akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat yang ke-26 Bapak Ibu baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Amin. Bapak Ibu melebihi burung-burung itu ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat yang ke-28, 1, 2, 3 ya. Pas saudara saya suruh saudara bacanya. Tadi perhatikan burung-burung ya. Sekarang saudara perhatikan bunga bakung ya. Saudara, ayat ke-29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat yang ke-30, 1, 2, 3 ya.
Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, di dalam pengajarannya Tuhan Yesus bertanya, mengapa kamu khawatir akan pakaian? And why are you worrying about clothing? Nah pertanyaan ini, seperti yang tadi di awal saya jelaskan, ini pertanyaan yang bersifat retorika. Bukan pertanyaan karena Yesus nggak tahu jawabannya, enggak. Artinya Yesus bertanya itu bukan karena dia tidak mengetahui jawabannya, sehingga dia memerlukan informasi dari para muridnya. Yesus itu maha tahu ya saudara. Akan tetapi dengan menggunakan pertanyaannya yang bersifat retorika itu, yang artinya adalah pertanyaan mengantar orang, untuk mengantar orang agar merenungkan jawaban dari pertanyaan tersebut, Tuhan Yesus mengemukakan 3 langkah penting untuk dapat mengatasi kekhawatiran yang dapat diidap oleh siapapun. Mau kaya, miskin, susah, senang, orang bisa khawatir ya. Bahkan termasuk para murid-muridnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajar tentang langkah-langkah untuk mengatasi perasaan khawatir itu. Yang pertama, langkah-langkah untuk mengatasi perasaan khawatir adalah yang pertama, menimbang kekhawatiran dengan pikiran yang jernih. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita itu perlu menimbang dan membedakan antara 2 macam kekhawatiran. Kenapa? Kekhawatiran yang pertama itu adalah kekhawatiran yang wajar, seperti yang sudah dibahas tadi. Itu kekhawatiran yang reasonable. Kalau saya naik angkot itu saya khawatir karena bawanya ngebut-ngebutan, itu kekhawatiran yang masuk akal. Ada juga kekhawatiran jenis yang kedua. Itu adalah kekhawatiran yang tidak wajar. Itu perasaan khawatir yang di luar nalar yang sehat dan yang dapat mengakibatkan orang itu mengalami kekhawatiran yang berkelebihan. Dan untuk membedakan ini kekhawatirannya reasonable, yang wajar, dengan kekhawatiran yang unreasonable, yang tidak wajar, diperlukan pertimbangan yang jernih. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Disinilah diperlukan pertimbangan yang jernih. Sebagai contoh nih, seperti seorang yang sedang terbangun, sebelumnya ia tidur, lalu terbangun, tiba-tiba ia berpikir, pintu rumah tadi sudah kukunci belum ya? Kayaknya belum kukunci. Seketika dia pun bangun, dia menuju pintu rumahnya. Ketika sampai dia cek, oh pintunya sudah terkunci rupanya. Dia kembali untuk istirahat tidur. Ketika dia sedang berbaring di atas tempat tidur dan sebentar lagi mau terpejam matanya, tiba-tiba dia kepikiran lagi, tadi waktu pintunya ku cek terkunci apa enggak, itu ku kunci atau malah ku buka ya? Jangan-jangan bukannya malah terkunci, malah terbuka. Sebagai akibat apa? Dia bangun kembali dari tempat tidurnya. Dia pergi ke pintu tersebut. Dia cek, oh ternyata terkunci. Untuk memastikan lagi, dia buka kuncinya. Lalu dia kunci lagi sambil berkata, ini ya sudah ku kunci ya, udah fix ini ku kunci. Udah ya. Dia kembali untuk tidur. Sampai di tempat tidur, dia kepikiran lagi, tadi nggak salah ya, malah terkunci atau malah terbuka ya? Akhirnya berulang-ulang melakukan
Ini bukan mengada-ada ini saudara. Ini banyak orang yang menghadapi atau mengidap penyakit yang seperti ini. Penyakit kekhawatiran yang berlebih. Ini bukan mengada-ngada. Walaupun dalam bentuk yang berbeda-beda, orang yang seperti itu sebentar-sebentar akan berkata dalam hatinya, jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan. Dan semua kemungkinan ia sebut sebagai jangan-jangan tadi adalah kemungkinan yang bersifat negatif. Menekan perasaannya dan alhasil mengakibatkan ia melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar. Bu Yusinop seringkali dan saya bilang, Mi, jangan khawatir banget. Kadang-kadang, Pi, udah mati listrik katanya. Udah loh, ini udah saya matikan. Itu contoh kecil, tapi maksudnya ini ada orang yang dalam bentuknya berbeda itu ada banyak saudara. Yang sampai orang kekhawatiran itu berlebihan. Ya. Ini sebagai contoh nih. Kekhawatiran yang berlebihan. Suaminya harus laporan ada di mana. Kalau bisa di video call. Kalau sampai 2 menit gak diangkat, ada apa ini? Itulah kekhawatiran yang berlebih. Itu contoh lagi saudara. Itu maksudnya contoh sederhana. Bentuknya berbeda-beda. Sebagai akibat jadinya apa? Dia gak baik si istri, dia gak bisa istirahat. Si suami juga jadinya pusing dia. Nah, itulah yang dimasukkan dengan bentuk yang berbeda-beda. Kekhawatirannya ada saja. Ya. Nah, di sini kita perlu pertimbangan yang jernih. Supaya kekhawatiran kita bukanlah kekhawatiran yang unreasonable. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu sebabnya Yesus menyuruh para muridnya agar menimbang kekhawatiran yang mereka alami dengan pikiran yang jernih, yaitu dengan bertanya di ayat 25, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kalau orang yang berpikirannya jernih akan menjawab apa? Hidup adalah lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada. Hidup itu lebih penting daripada makanan. Gak makan masih bisa puasa saudara. Kalau gak hidup mau ngapain lagi saudara, udah dikubur. Ya kan, tentu hidup itu lebih penting. Ya kan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, lalu Yesus mengajak para muridnya agar menimbang lebih jauh. Apakah masalah yang mereka khawatirkan itu berada di dalam kemampuan mereka untuk mengendalikannya atau tidak? Bila ternyata berada di luar kemampuan mereka, maka disuruhnya para murid agar melihat realitas kehidupan secara jernih. Dan dari situ mereka dapat menyimpulkan bahwa Allah Bapa adalah pribadi yang dapat diandalkan. Ketika menghadapi suatu kekhawatiran, kita perlu pertimbangan yang jernih. Kalau di sini dalam konteks ini Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk melihat, ya. Kalau kita baca selanjutnya di ayat 26 sampai 30, untuk menyuruh para muridnya melihat burung-burung di udara dan bunga bakung di ladang. Kenapa? Burung-burung tersebut tidak berdaya untuk menabur, menuai dan menyimpan hasil panen dalam lumbung. Juga bunga bakung itu tidak berdaya untuk mendandani dirinya sendiri. Namun kata Tuhan Yesus apa? Allah Bapa memelihara mereka semuanya. Itulah cara pandang yang jernih. Jadi kalau khawatir ini, ada kekhawatiran yang muncul yang unreasonable. Besok aku makan enggak ya? Besok aku masih bisa hidup enggak ya? Atau berapa lama lagi aku hidup ini ya?
Kekhawatiran yang seperti itu, engkau perlu menimbangnya dengan jernih dengan melihat apa? Burung-burung aja nggak pernah khawatir ya besok mau makan apa. Ada aja makanannya dipelihara oleh Tuhan. Bunga-bunga itu nggak ada yang ngurus, tetap aja dia bisa bertumbuh berbunga. Itulah yang dimaksudkan dengan berpikir jernih. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini kekhawatiran ini paling sering ini. Nanti masa depanku seperti apa ya? Tuh, dipikir-pikirin, diulang-ulangi terus. Enggak usah takut. Tuhan bilang pandang aja burung-burung. Pandang aja bunga bakung. Itu siapa yang pelihara saudara? Tuhan. Itulah cara pandang yang jernih. Kalau kekhawatiran yang bersifat wajar, saudara masih bisa mengendalikannya, mengatasinya ya kerjakan. Tapi satu kekhawatiran yang unreasonable, yang tidak wajar itu pandang secara jernih dengan melihat burung-burung dan bunga bakung. Sehingga saudara bisa melihat, ada Tuhan, ada pribadi Tuhan yang memelihara mereka semuanya. Oleh karena itu pertanyaan, mengapa kamu khawatir? Why are you worried? Apakah yang kita khawatirkan berada dalam kemampuan kita atau tidak untuk mengendalikannya? Apabila khawatir, nanti aku kehujanan, itu kan saudara masih bisa kendalikan khawatirnya, betul? Ya tinggal bawa apa saudara? Ayo. Tapi kekhawatiran, besok dolar naik enggak ya? Kekhawatiran besok inflasi naik, aku mau makan apa ya? Itu saudara bisa kendalikan? Tidak bisa kendalikan. Besok mau perang terus ini, lanjut Ukraina Rusia, nggak tahu lah besok mau makan apa ini, aku gimana aku? Itu apa saudara bisa kendalikan? Nggak usah, itu nggak usah saudara pikirkan. Disitulah saudara melihatnya dengan berpikiran jernih. Burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan pelihara. Apalagi saya. Itu yang dimaksudkan dengan menimbang dengan pikiran yang jernih, saudara. Buanglah jauh-jauh kekhawatiran tersebut. Berpikir jernih dengan memandang kepada realitas yang ada. Dan yang kedua, itu sebabnya di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 kan dikatakan begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya, puji nama Tuhan. Yang kedua, langkah-langkah untuk mengatasi perasaan khawatir. Kalau yang pertama tadi, menimbang kekhawatiran itu dengan pikiran yang jernih. Ya. Yang kedua, itu menimbang manfaat dari kekhawatiran saya. Karena sekali lagi kekhawatiran itu adalah kekhawatiran yang wajar, reasonable, dan ada kekhawatiran yang tidak wajar atau unreasonable. Nah, saudara-saudari, langkah ini adalah penting sebab tidak jarang orang sengaja memelihara kekhawatiran dalam dirinya. Ini ya, Bapak Ibu, langkah ini adalah penting. Sekali lagi, menimbang manfaat dari kekhawatiran saya. Langkah ini adalah penting sebab tidak jarang orang sengaja memelihara kekhawatiran dalam dirinya. Sama seperti tidak jarang ada orang yang memelihara penyakit yang ia idap. Demikianlah tidak sedikit orang yang memelihara perasaan khawatir dalam dirinya. Nah, pertanyaannya, bukankah di dalam kehidupan sehari-hari kita itu mengenal orang yang begitu bertemu maka ia segera memamerkan koleksi penyakit yang ia derita? Ini kenyataan loh saudara. Sering gak ketemu orang kalau cerita tentang khawatirnya terus? Sering gak? Saya sering saudara. Nanti Pak kalau gini
bakalan gimana nanti? Kalau ini terus nanti gimana? Nah ini sama saudara. Kekhawatiran itu seringkali dipelihara. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal nih orang yang seperti gini. Kadang ya, tanpa usah ditanya pun, ia akan segera bercerita, saya ini mengidap tekanan darah tinggi, kadar gula dalam diri saya juga tinggi, jantung saya bengkak sebelah, rematik. Dia cerita semua sakit penyakitnya. Nggak bakalan panjang umur saya, Pak. Pernah nggak dengar orang begini? Itu khawatirnya dipelihara. Kan dipelihara kan? Kenapa? Dia mau bercerita sama orang. Kalau saya itu penyakitnya ini. Keadaan saya itu seperti ini. Mengapa ia memamerkan koleksi penyakit yang ia derita? Salah satu tujuannya agar apa? Ia mendapat perhatian ataupun belas kasihan dari orang lain. Kenapa dia tunjukkan itu semua? Supaya mendapat perhatian. Gimana lah Pak? Suamiku pun seperti ini. Keadaan ekonomi saya seperti ini Pak. Kalau satu kali diceritakan khawatir oke. Tapi kalau berulang kali diceritakan hal yang sama, itu dipelihara terus kekhawatirannya, betul? Dipelihara kekhawatirannya terus. Gimana lah Pak? Tujuannya apa? Tentu supaya apa? Mendapat perhatian. Jadi saudara, sekali lagi harus menimbang manfaat dari kekhawatiran itu apa. Dan ada orang tertentu yang mengidap masalah kejiwaan yang disebut sebagai histrionic personality disorder. Di dalam artikel yang ditulis pada jurnal Psychology Today, Dr. Susan Dejes White, Counselor of Professor of Northern Illinois University, menulis bahwa salah satu ciri dari orang yang mengalami masa histrionik adalah apa? Suka mengungkapkan perasaan secara berkelebihan. Pak, jantung saya udah ini keadaan saya begini, paling umur saya nggak panjang Pak. Belum tentu, buktinya yang sakit-sakitan lama nggak dipanggil-panggil Tuhan, yang sehat-sehat besok dipanggil Tuhan. Iya kan, benar nggak sih? Tetapi seringkali kekhawatirannya itu ia ungkapkan sama orang. Supaya apa? Mendapat perhatian, ya kan? Pak gimana lah Pak, keadaan ekonomi saya begini dan sebala. Dia ceritakan terus, gimana bisa mencukupi gini. Padahal yang di bawah dia lebih susah, masih banyak nggak? Masih banyak. Itulah histrionic personality disorder. Kekhawatiran berlebihan yang diungkapkan supaya apa? Menarik, supaya orang memberi perhatian kepada dirinya. Nah ini perlu ditimbang manfaat kekhawatirannya itu apa? Manfaatnya bagi saya. Nah kalau dibilang orang yang demikian itu suka mendramatisir keadaan yang ia alami. Kalau di zaman now itu disebut apa? Drama king atau drama queen, ratu-ratu drama, raja drama, saudara. Dengan tujuan apa? Agar menjadi pusat perhatian orang banyak. Sesungguhnya orang yang seperti itu hidupnya selalu diliputi dengan kekhawatiran. Dan ia juga khawatir kalau dirinya tidak lagi menjadi pusat. Ini real, ini nyata, ini benar adanya, ini benar adanya ini. Sehingga karena takut kehilangan, khawatir kalau dirinya tidak lagi menjadi pusat perhatian, sehingga tanpa sadar ia memelihara perasaan khawatir tersebut terus menerus di dalam dirinya. Ini real loh ini saudara.
Ini nanti kalau saya udah menulis buku aja nih saudara baca ya. Ini pengalaman saya ini real nih saudara. Tentang bagaimana perasaan khawatir itu menginggap diri seseorang dan ia terus sampaikan itu terus menerus. Sehingga khawatir nanti kalau perasaan khawatir dia ini tidak lagi ditanggapi oleh orang, orang tidak memerhatikan dirinya lagi. Ini real nih saudara. Dan inilah perasaan khawatir yang tidak mendatangkan manfaat apapun. Dan tentang hal itu Yesus berkata kepada para muridnya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya itu dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Pertanyaannya, kamu semakin bertambah khawatir, ada nggak menambah sehasta saja? Ada nggak makin bertambah umurmu? Adakah makin tambah sehat? Oleh karena itu ditanya, bermanfaat apa? Kekhawatiranmu itu mendatangkan manfaat apa? Kalau Pak, saya khawatir. Khawatir kenapa? Anak saya Pak, mau bersekolah ini belum ada uangnya Pak. Itu khawatirannya masih wajar saudara. Kalau enggak, masa ya udahlah enggak usah sekolah kau, biarkan aja. Itu kekhawatiran yang sangat wajar. Tetapi kalau engkau menyatakan tentang sakit penyakitmu, tentang keadaan ekonomimu terus menerus supaya orang lain melihat itu, mendatangkan manfaat apa? Tidak mendatangkan manfaat apapun. Haleluya. Haleluya. Ia menegaskan bahwasanya kekhawatiran, khususnya kekhawatiran yang tidak wajar, alias yang tidak memiliki dasar yang masuk di nalar yang jernih, itu merupakan perasaan yang tidak bermanfaat. Ini penting ini saudara, penting sekali. Kekhawatiran berlebih yang tidak wajar, kekhawatiran yang sering kali diungkapkan terus menerus, itu tidak menambah apapun saudara. Amin. Tidak mendatangkan manfaat apapun. Mulai sekarang buanglah kekhawatiran itu. Saya katakan buang kekhawatiran itu. Sakit, enggak selamanya yang sakit itu duluan meninggal, yang sehat duluan meninggal. Betul? Ada rupanya jaminan kalau yang sehat bakalan lebih lama meninggal? Nggak ada. Yang sehat dipanggil Tuhan banyak. Yang sakit-sakit lama belum dipanggil Tuhan ya banyak. Nggak ada ukuran, jadi stop. Nggak mendatangkan manfaat apapun. Menceritakan kekhawatiran itu nggak ada. Tidak menambah sehasta. Nggak ada menambah. Haleluya. Udah kayak gini saya Pak. Belum tentu. Kalau Tuhan mau masih panjang umurmu. Amin. Haleluya. Yang ketiga, ini 85% dikatakan oleh Robert L. Leahy ya, The Worry Cure, dikatakan 85% dari apa yang dikhawatirkan oleh orang itu tidak pernah benar-benar terjadi. Ya itu tadi, ya kan? Yang udah penyakitku gini, bakalan cepat laku dipanggil Tuhan. Apa buktinya sampai dah ini nggak dipanggil Tuhan? Sementara yang nggak ada kekhawatirannya ya kan, sehat ceria, tiba-tiba langsung dipanggil Tuhan. Itu saudara. Kenapa? 85% dari apa yang dikhawatirkan oleh orang itu tidak pernah benar-benar terjadi. Haleluya. Tidak pernah benar-benar terjadi. 85%. Artinya
mayoritas yang dikhawatirkan oleh orang itu adalah apa? Bayangan yang ia bayangan yang ia ciptakan sendiri. Pak, saya khawatir akan masa depan saya. Saya menabung, Pak. Apa? Uang tabungannya habis juga, saudara. Tapi tetap gak dia masih bisa hidup? Yang masih hidup sampai sekarang, yang masih hidup. Aduh, saudara, haleluya. Tidak menambah sehasta apapun. Kekhawatiran saudara mendatangkan manfaat apa? Kalau kekhawatirannya reasonable, hal yang wajar, bagus saudara. Pasti mendatangkan manfaat, betul kan? Sebagai contoh tadi, anak gadisnya jam 10 masih berkeliaran. Kalau enggak dilarang kan bahaya saudara, amin. Kalau dikhawatirkan berarti anaknya kan dijaga dengan baik. Harapannya anaknya menjadi anak yang baik, kan mendatangkan manfaat, betul? Perlu dibedakan sekali lagi unreasonable dan reasonable. Kalau kekhawatiran yang unreasonable, saya ulangi, tidak mendatangkan manfaat apapun, tidak menambah, sehasta saja. Jadi kalau sakit penyakit tadi apa lagi, masalah ekonomi segala macam, pandang aja burung tuh, amin. Pandang bunga bakung. Yang ketiga, langkah-langkah untuk mengatasi perasaan khawatir, menyerahkan diri dalam iman kepada Tuhan. Yang pertama tadi, menimbang kekhawatiran dengan pikiran yang jernih. Yang kedua, menimbang manfaat dari kekhawatiran tersebut. Yang ketiga, menyerahkan diri dalam iman kepada Tuhan. Nah, ini yang penting, kata kuncinya Bapak Ibu Saudara-saudari. Sesungguhnya perasaan khawatir yang tidak wajar atau yang tidak berdasarkan nalar yang sehat merupakan cerminan dari keraguan kita terhadap kasih, kuasa, serta kesetiaan Tuhan akan umatnya. Saya ulangi sekali lagi ya, perasaan khawatir yang tidak wajar itu merupakan cerminan dari keraguan kita terhadap kasih, kuasa, serta kesetiaan Tuhan akan umatnya. Jawaban terhadap pertanyaan yang Yesus ajukan, mengapa kamu khawatir? Ya karena tidak percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan. Itu dia. Mengapa kamu khawatir? Karena tidak percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan. Itu sebabnya di ayat 30 Tuhan berkata, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah akan terlebih lagi mendandani kamu? Dikatakan apa? Hai orang yang kurang khawatir, itu karena tidak percaya. Saya ulangi, khawatir itu karena apa? Tidak percaya. Yesus menyebut para muridnya yang hidup dalam kekhawatiran itu sebagai orang yang kurang percaya. Berarti bila murid-muridnya percaya bahwa Allah Bapa adalah pribadi yang bertanggung jawab, maka mereka tidak akan merasa khawatir akan hidup mereka. Kalau rumput atau burung saja Tuhan perhatikan, maka terlebih lagi apa? Umatnya tentu tidak akan ia. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari,
burung di udara saja Tuhan pelihara. Bunga bakung, rumput, Tuhan pelihara. Oleh karena itu, di ayat 31 Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ini kan semua kebutuhan saudara ini kan. Makan pasti perlu, minum, pakaian. Semua itu dicari bangsa-bangsa, bukan hanya orang Kristen yang perlu itu, semua orang, semua bangsa-bangsa. Akan tetapi Bapamu yang di sorga dikatakan apa? Tahu kok, tahu Mama Basado perlu makan, tahu kok Ibu Elvi perlu pakaian, tahu kok Pak Dedi itu perlu minum. Tuhan tahu. Itu memang semua dicari oleh semua orang. Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu. Ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Semuanya itu yang kau cari ini akan ditambahkan kepadamu. Karena Bapamu yang di surga tahu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di sana dikatakan Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dan bukan hanya sekedar tahu akan keperluan kita, tetapi seperti yang ia telah lakukan terhadap burung dan bunga bakung, ia apa? Bersedia memenuhi keperluan umatnya. Nah, sebaliknya dari membiarkan kekhawatiran menguasai diri kita, yang perlu kita lakukan adalah dengan iman kita berserah kepada Allah. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara-saudari. Khawatir yang unreasonable tidak mendatangkan manfaat apapun. Amin. Tidak menambahkan sehasta pun dalam perjalanan hidupmu. Kalau engkau khawatir, yang perlu engkau lakukan apa? Berserah kepada Tuhan. Karena Bapamu yang di sorga tahu. Amin. Tahu. Dan apa yang kau butuhkan itu memang dicari semua orang, saudara. Tapi Bapamu yang di sorga tahu. Tahu. Sikap berserah itulah yang diistilahkan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang perlu dicari Bapak Ibu. Artinya apabila kita memprioritaskan kehendak Tuhan dan dengan berserah dalam iman kita mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, maka kita akan mengalami apa yang Tuhan Yesus janjikan di ayat yang ke-33, yaitu semuanya itu akan, jangan potong kompas, maunya semuanya ditambahkan, ya kan? Tetapi kata carilah dihilangkan. Jangan saudara. Kalau engkau ingin semuanya itu ditambahkan kepadamu, cari dahulu. Itu kata kuncinya. Jangan ujuk-ujuk mau tambah aja Pak, tambah aja. Haleluya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Artinya kecukupan atas seluruh keperluan hidup merupakan bonus yang Tuhan berikan kepada orang yang berserah di dalam iman kepadanya. Kalau kita percaya akan janji Tuhan ini, ya, maka kita akan terbebas dari kekhawatiran. Khususnya kekhawatiran yang tidak wajar atau kekhawatiran yang unreasonable, alias kekhawatiran yang tidak berdasarkan nalar yang sehat. Amin, Bapak Ibu saudara-saudari. Amin. Sekali lagi, tidak semua kekhawatiran itu keliru. Amin. Jangan sampai salah kaprah saudara. Khawatir itu dosa, khawatir itu enggak. Ya, kekhawatiran itu ada yang reasonable. Ada yang reasonable. Besok mau apa? Bayar uang kontrakan. Satu minggu lagi bayar uang kontrakan. Kalau saudara khawatir masuk akal enggak? Masuk akal saudara. Jangan bilang enggak usah khawatir, pokoknya makan tidur saja. Diusir saudara sama yang punya kos. Enak aja saudara, bayar, hidup ini bayar katanya. Nah itu khawatirnya wajar. Gimana ya? Apa yang perlu saya lakukan ya? Oh berarti next kalau udah mau bayar uang jatuh tempo saya harus menabung ini. Nah itu mengajarkan saudara jadinya hal yang positif. Anak saya minggu depan ini mau masuk SMA atau mau masuk sekolah. Waduh, saya harus butuh dana nih. Nah, itu saudara wajar khawatir karena anaknya sekolah. Itu wajar. Tapi kalau saudara khawatir nanti mau jadi apa anak saya ya? Padahal anaknya masih SD, udah mikir nanti mau jadi apa? Udah khawatir dia, masih kejauhan gitu loh. Itu unreasonable, saudara. Ya, masih unreasonable. Kekhawatiran itu ada yang wajar. Ya. Dan itu kalau saudara nggak khawatir, itu bahaya itu tadi. Bayangin udah mau jatuh tempo uang kos, dia nggak khawatir, dia slow-slow aja tidur-tidur, makan tidur, dia usir dia. Ya. Karena kekhawatiran ini, khawatir akan hal yang wajar itu akan itu merupakan bagian dari perlindungan diri atau auto self defense dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena bila orang tidak memiliki kekhawatiran yang wajar, justru itu akan membahayakan dirinya. Kekhawatiran yang wajar tersebut akan menolong orang untuk berpikir secara kreatif dan hidup juga secara, ini yang saya maksudkan, bertanggung jawab kan gitu. Udah nyewa, nggak mau bayar, nggak khawatir lagi. Itu udah hidup nggak bertanggung jawab, saudara. Ya. Yang kedua yaitu kekhawatiran yang tidak wajar atau unreasonable, seperti penyakit. Kalau penyakit ini udah nggak panjang lagi, nggak lama umur, belum tentu. Siapa yang bilang? Yang sehat-sehat bisa jadi duluan dipanggil Tuhan. Amin. Amin. Belum tentu saya bilang. Mama saya pertama nampak sehat, begitu sakit cus, selamat tinggal. Yang lebih sakit dari mama saya dari duluan udah banyak, belum dipanggil Tuhan. Sampai sekarang belum dipanggil Tuhan. Amin. Kenapa? Ya, kekhawatiran ini kalau yang unreasonable itu akan menjerumuskan orang ke dalam masalah yang lebih besar, termasuk masalah kesehatan jasmani, bahkan kesehatan rohani. Sebagaimana yang Tuhan Yesus jelaskan tadi dalam Matius 6 ayat 25-34, kekhawatiran ini merupakan cerminan kekhawatiran yang unreasonable, ketidakbugaran iman dalam diri seseorang. Oleh sebab itu, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, solusi untuk mengatasi kekhawatiran jenis yang kedua ini, yang unreasonable ini, yang tidak wajar ini, adalah dengan memperteguh iman kita kepada Tuhan. Apabila kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan dan hidup kita berada di dalam pemeliharaannya, maka kita tidak perlu merasa khawatir tentang kehidupan kita. Ada 3 hal langkah-langkahnya tadi saudara, ya. Yang pertama, menimbang kekhawatiran dengan pikiran yang jernih. Yang kedua, menimbang manfaat dari kekhawatiran saya.
Dan yang ketiga, apabila engkau khawatir, serahkan diri dalam iman kepada Tuhan. Amin. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Pandanglah burung-burung di udara. Pandanglah realitas kehidupan. Ini saya mau cerita sedikit saudara, sebelum saya tutup ya. Ini bukan mau cerita tentang keburukan seseorang ya, bukan. Tetapi ini juga bercerita tentang pemeliharaan Tuhan, dan juga tujuan saya sharing ini juga karena saudara-saudara di sini adalah saudara seiman. Harapan saya saudara punya empati, gitu ya. Nah, saya ini mau bercerita tentang Mama Basado nih. Saudara perlu tahu, Bapak Basado itu udah hampir 2 bulan nggak pulang. 2 bulan nggak pulang, nggak ngirim uang sepeser pun. Bukan mau menjelekkan ya saudara, tapi saya mau menceritakan keadaan. Anda bayangkan seorang istri ditinggal dengan 4 orang anak, tidak diberikan uang sepeser pun. Pertanyaan saya, makannya pakai apa? Makannya pakai apa? 4 anaknya saudara. Saya sampai bilang, namanya bukan Pak Pasado lagi, Pak Toyib saya bilang. Soalnya nggak pulang-pulang, nggak ngirim uang. Udah hampir 2 bulan nggak ngirim uang sepeser pun. Gimana mau ngirim? Orangnya rimbanya di mana pun nggak tahu. Saudara mau cari di mana pun nggak tahu orangnya. Saya bukan mau menjelekkan, tapi saya hanya mau menceritakan tentang keadaan Mak Basado. Dan yang berbicara saya tentang janganlah khawatir, berserah dalam iman kepada Tuhan. Yang luar biasanya ini saudara, saya tadi pagi bilang sama ibu, Mi, gak usah jualan lah dapur Bu Jum, kan hari Minggu, udahlah fokus ibadah. Bu Sino tahu apa bilang? Pi, jualan, kalau kita jualan lumayan, Mama Basado bisa makan dari jualan itu. Saya langsung teng. Itulah pemeliharaan Tuhan saudara. Itu pemeliharaan Tuhan. Saya mikirnya mau ibadah Minggu nggak usah. Tapi ibu bilang apa? Kalau kita jualan lumayan orang Mak Basado bisa makan dari situ. Pertanyaan saya, kalau nggak Tuhan yang menggerakkan, siapa yang bisa menggerakkan hati seperti itu? Saya aja justru nggak kepengen jualan saudara. Waktu saya dengar kalimat itu, saya bilang, inilah pemeliharaan Tuhan. Tuhan kan gak pernah pelihara langsung jatuh daging-daging dari langit kan? Gak pernah Tuhan kirimkan uang langsung dari langit kan? Dari mana? Orang-orang yang Tuhan gerakkan, betul? Melalui pribadi-pribadi yang digerakkan. Gak pernah Tuhan kirimkan uang jatuh dari langit, enggak. Tapi Tuhan jamah hati seseorang untuk menolong. Dan dari situ saya belajar tentang penyertaan Tuhan ini saudara. Waktu jawaban ibu begitu, saya diam. Saya bilang, inilah pemeliharaan Tuhan itu. Inilah penyertaan Tuhan saudara. Tuhan jamah, Tuhan kirimkan. Nah itu yang saya maksudkan Bapak Ibu saudara-saudari. Berserahlah sama Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa aja, entah dari mana, entah orang mana, entah bagaimana caranya. Tuhanlah yang tahu. Tapi percayalah, Tuhan pasti pelihara. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau ajaib, Engkau mulia ya Tuhan. Hari ini kami belajar tentang Engkau yang bertanya, mengapakah kamu khawatir? Tuhan mengajarkan kepada setiap kami untuk tidak khawatir secara berlebihan. Sebab sesungguhnya kekhawatiran kami tidak menambahkan manfaat apapun dalam hidup kami. Kekhawatiran yang tidak wajar itu hanya akan membuat kehidupan kami, baik jasmani maupun rohani, semakin memburuk. Hari ini kami belajar untuk menyerahkan
segala kekhawatiran kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, Bapa tahu setiap kebutuhan kami. Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Kau mengajarkan kami untuk terlebih dahulu mencari kehendak-Mu ya Tuhan. Berserah di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Maka semuanya yang kami perlukan, semuanya yang kami butuhkan akan ditambahkan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, cara-Mu ajaib ya Tuhan. Cara-Mu ajaib untuk memelihara kehidupan kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, itu yang Tuhan sediakan. Engkau ajaib ya Tuhan. Engkau sempurna dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami dalam keadaan meminta-minta. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Terpujilah nama-Mu untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.